seorang pemilik itu yang dijalankan itu bukan cuma aturan. Aturan, jadi ada kebijaksanaan, mencintai karyawannya. Itu kan karena seorang CEO sekaligus pemilik itu tugasnya salah satunya mencintai karyawannya. Iya, nyayangin karyawannya. Itu betul banget, Pak. Iya. Swiper, selamat datang kembali di Meet the Expert. Saat ini saya sedang berada di kantor Sido Muncul di Cipete Raya. Dan ini adalah salah satu tamu kehormatan dari Swiperex Indonesia. Salah satu role model saya di dunia bisnis, terutama di dunia marketing. Langsung saja kita sambut Pak Irwan Hidayat, salah satu direktur dari Sido Muncul. Bagaimana Pak kabarnya pagi ini? Ya, baik. Mantap, ini Bapak saya lihat ini masih sehat, energik banget. Sehat dan baik. Nah, kalau kata anak zaman sekarang nih Pak Irwan, tidurnya berapa jam sih Pak kalau sekarang? Sehari itu Pak? Sehari ya 6 jam lah. 6 jam, jadi cukup tidurnya ya. Tapi saya lihat Bapak masih semangat banget nih Pak soalnya. Ya. Oke Pak, kan kalau saya lihat nih Pak perjalanan hidup Bapak gitu ya. Bapak kan membangun Sido Muncul ini sudah cukup lama. Tepatnya Bapak di Sido Muncul ini dari tahun berapa Pak? Saya tepatnya tahun 69. Jadi saya mulai kerja di Sido Muncul tahun 69. 69. Motivasi Bapak bertahan hingga sekarang mungkin bisa dibagikan ke rekan-rekan Swiperex Indonesia, Pak? Motivasinya ya saya lulus SMA tahun 67 begitu ya. Okay. Terus kemudian langsung masuk ke Sido Muncul gitu, bantuin orang tua saya waktu itu. Oke. Ya kalau anak saya lulus SMA kemudian tidak ada pengalaman kerja apa-apa gitu, ya satu-satunya pilihan lah. Itu satu-satunya pilihan yang membuat saya ya udah ini sampai hari ini. Jadi inilah jalan hidup Bapak ya. Ya, memang untuk membantu jalan Tuhan ya. Oke, nama arti dari Sido Muncul itu sendiri, Pak? Oh, artinya impian yang terwujud. Impian yang terwujud. Itu mungkin nenek saya kan mulai berdagang jamu tahun 40, kemudian tahun 51 mendirikan. Waktu itu kan sudah banyak industri jamu ya, sudah banyak di Indonesia ini. Oke. Mungkin salah satu yang dipikirkan impiannya terwujud. Makanya dikasih nama Sido Muncul karena nenek saya kan lahir di Semarang, hidup di Jawa Tengah gitu. Oke, makanya mungkin itu juga ditransformasikan ke logo Sido Muncul itu sendiri Pak ya. Saya lihat kan ada seorang wanita, ibu-ibu, kemudian ada seorang anak kecil. Ya, itu nenek saya sama saya. Oh, filosofinya begitu Pak pada saat itu ya. Jadi memang itu adalah nenek Bapak dan Bapak. Filosofi itu karena cucunya 46, saya nomor 6 dan yang ada di sebelahnya saya ya udah saya yang difoto. Oke. Gitu. Mungkin kalau orang lain ya orang lain yang difoto. Tapi ya memang jalan Tuhan lah. Jalan Tuhan yang begitu ya. Gimana Pak? Jadi kan salah satu produk yang terkenal dari Sido Muncul adalah tolak angin Pak. Saya pernah baca di referensi nama tolak angin itu sebelumnya adalah 7 angin kalau saya tidak salah Pak. Ya zaman dulunya 7 angin, itu kan nama generik. Oke. Kemudian nenek saya memberi brand, yaitu tolak angin. Tolak angin itu. Jadi sebelumnya memang betul itu 7 angin, kemudian diganti menjadi tolak angin. Ya 7 angin jadi tolak angin. Ya ada generic name lah. Generic itu name. Di jamu ada pegelinu, diganti tolak linu. Jamu kuat diganti kuku bima gitulah kira-kira. Setiap perusahaan punya brandnya masing-masing. Betul. Jadi Swipers kita tentunya harus banyak belajar dari Pak Irwan Hidayat ini. Bagaimana caranya kita bisa membangun bisnis, dan namanya bisnis pasti ada naik turunnya. Boleh diceritakan kira-kira Pak tantangan terbesar atau masa sulit yang pernah Bapak hadapi dalam membangun Sido Muncul ini Pak? Ya dari tahun 69 saya mulai kerja. Ya kalau intinya tantangan yang terbesarnya tidak ada kepercayaan terhadap Sido Muncul. Maka itu dari 69 sampai 80
4 gitu ya, saya akhirnya sadar ya nomor satu itu adalah kepercayaan gitu. Itu basic yang paling mendasar lah dari semua bisnis. Ya toh? Iya. Hubungan kerja juga dari kepercayaan. Semuanya adalah kepercayaan. Maka itu dari tahun 84 saya berusaha bagaimana supaya orang percaya kepada Sido Muncul. Itu saya lakukan sampai hari ini jadi berapa tahun ya? 84, 38 tahun. Iya. 38 tahun. Bagaimana Pak caranya Bapak membangun kepercayaan itu, Pak? Oh ya, kalau saya di Sido Muncul yang pertama tahun 84 tuh saya berusaha untuk bagaimana jamu ini harus bisa seperti harus ilmiah. Ilmiah, betul. Ya, harus bisa dijelaskan isinya apa, bagaimana cara mengobati gitu. Saya terinspirasi itu adalah dunia farmasi. Nah, gimana tuh Pak? Ya, Boleh dunia diceritakan lebih farmasi dalam? kan dunia farmasi itu jadi dia punya clinical trial sehingga dipercaya toh. Bahkan bukan cuman laku tapi juga sampai hari ini itu langgeng gitu. Makanya sejak tahun 84 tuh saya selalu yang pertama adalah harus berbasis ilmiah. Berbasis ilmiah. Iya. Oke, jadi bukan saya hanya mulai empiris. dengan cara yang sederhana. Pertama baca referensi. Kan banyak referensi tentang tumbuh-tumbuhan ya. Betul. Literatur itu banyak sekali. Yang kedua juga dari kami mulai melakukan penelitian. Oke. Ya, kalau kemudian tahun 2000 kami membangun pabriknya punya disupport oleh laboratorium yang memadai. Jadi laboratorium research and development, quality control dan quality assurance. Jadi kami Sido Muncul ini kalau mau dipercaya ya harus berbasis ilmiah. Ya itu yang kami lakukan terus. Bahkan tahun 2000 kami mulai masuk membuktikan bahwa jamu itu aman dengan apa? Dengan uji toksisitas. Toksis ya. Ya, uji toksisitas. Kemudian kami juga misalnya kalau tolak angin kan untuk supaya kalau orang mau sakit masuk angin, mau sakit flu, mau sakit apa, minum tolak angin. Betul. Nah, itu indikatornya apa? Meningkatnya daya tahan tubuh. Jadi masuk angin itu adalah gejala awal menurunnya daya tahan tubuh. Maka itu kami melakukan penelitian uji khasiat, ya, dan terbukti tolak angin itu dapat meningkatkan sel T. Maka itu dari tahun 2000 itu kami melakukan untuk semua produk kami minimal adalah referensi, yang kedua melakukan uji toksisitas dan uji khasiat. Oke. Ya itu kalau di obat mungkin uji klinis fase pertama aja. Memang tidak bisa dilakukan terus karena jamu itu bahan bakunya itu zat aktifnya banyak. Kalau obat kan single isolat, single isolat gitu. Nah, kalau ini kira-kira begitu. banyak, tapi minimal saya berusaha gimana bisa nggak diilmiahkan berbasis ilmiah. Harus punya lab yang memadai, itu yang kami lakukan. Benar sih Pak. Jadi Bapak bisa menjamin hal-hal itu ya jadinya ya, untuk mendapatkan kepercayaan publik tentunya. Ya, salah satu yang paling penting adalah kepercayaan konsumen. Oke. Selain yang kepercayaan konsumen Pak, menurut Bapak apa lagi yang dibutuhkan dalam dunia bisnis Pak? Let's say konsumen sudah percaya nih, gitu kan? Apa lagi Pak? Ya kepercayaan aja. Kepercayaan aja. Dan kepercayaan ya mulai dibangun dari yang paling kecil toh, dari keluarga sendiri. Keluarga mesti minum. Benar. Ya toh. Terus kemudian karyawan juga mesti minum, mesti percaya. Ya kalau itu uji ilmiah itu kan yang direct ya, langsung. Betul. Tapi ada hal-hal lain yang
yang indirect yang membangun kepercayaan seperti salah satu contohnya adalah peduli kepada lingkungan. Jadi pabrik kami ini memproduksi, ya, kami orientasinya kepada keselamatan lingkungan. Misalnya kami menggunakan bahan untuk pembakaran itu dari bahan baku sisa ampas-ampas jamu. Kemudian menggunakan gas supaya ya kalau pakai batu bara kan kan tidak ramah lingkungan. Betul. Kemudian kami juga mengolah air. Kemudian limbah-limbahnya juga kami pikirkan. Bagaimana limbah ini itu kelihatannya ya indirect, kelihatannya costly, padahal itu salah satu yang kedua setelah uji. Dan tidak kalah pentingnya dengan uji berbasis ilmiah itu. Dan tadi menurut saya dimulai dari keluarganya harus minum, terus kemudian karyawannya minum semua. Ya hasilnya mungkin orang lain percaya. Iya, gitu. Benar sih Pak. Saya setuju banget tuh Pak. Kalau bukan kita dari dalam dulu yang percaya terhadap produk kita, bagaimana konsumen bisa percaya, begitu kan? Iya. Jadi harus dimulai dari diri internal dulu Pak ya, dan keluarga. Iya, paling karyawan kami itu adalah endorser kami yang utama. Exactly Pak. Betul. Saya kan pemilik ya, mungkin saya minum gitu ya sebagai. Tapi kalau karyawan itu sebenarnya ya orang cari ide apa saja, yang penting karyawannya harus percaya dulu. Benar. Total karyawan berapa Pak kira-kira sekarang Pak? 4.000-an, 4.500. 4.500 ya. So it's a big family dong Pak ya. Ya itu 4.500 jadi endorser kami. Jadi endorser utama ya. Iya. Pak, saya tuh ingat banget Pak, dulu tuh dari saya kecil ya, kalau nggak salah saya masih kuliah lah pada saat itu. Saya ingat tuh kan ada strategi Bapak memilih bintang iklan tuh dari Bu Ana Maria kalau nggak salah. Ya. Kemudian ada Mbah Marijan juga tuh Pak. Ya. Sampai salah satu mentor saya di UI, Prof. Renal Kasali, orang pintar minum tolak angin, itu tagline yang sangat bagus banget tuh. Apa Pak yang mendasari Bapak dalam yang memilih? Yang mana dulu? Orang pintar minum tolak angin. Betul. Nah, kalau itu saya menganggap punya pandangan bahwa tidak ada orang yang bodoh, semua orang pintar pada panggilan hidupnya masing-masing. Mantap sekali. Gitu ya toh. Betul. Nggak ada orang bodoh menurut saya. Betul. Pintar pada panggilan hidupnya masing-masing. Iya. Betul. Terus kalau mengenai Ana Maria, Mbah Marijan, kalau Ana Maria itu tahun 2006 gitu ya. Bulan Februari saya melihat dia saya lihat di TV, Roy Martin ditangkap, dia sendiri nengokin, pokoknya pasti saya bayangin dia pasti sulit sekali lah. Iya, betul. Ya, pasti depres sekali gitu. Down ya. lah, Pak. Nah, waktu saya lihat gitu, saya mikir gimana ya saya bisa nolongin ya. Terus saya punya ide, wah kalau gitu saya jadiin bintang iklan nih orangnya. Jadi waktu ide itu saya luncurin, ya enggak ada yang setuju juga. Semua yang ngomong ngapain gitu. Jadi semua di manajemennya pun banyak yang nggak setuju pada saat itu Pak. Ya banyak lah, pokoknya bukan enggak setuju, pokoknya Rani jangan Pak, gini. Tapi saya nekat terus. Saya pikirnya cuman gini, Roy ini menjadi korban narkoba banyak di pasar. Sehingga dia itu, ya kalau narkoba banyak kan, kalau narkoba nggak ada, kan tidak bisa Roy dapat narkoba. Itu satu. Betul. Yang kedua, Maria ini super korban. Super korban? Iya. Jadi menurut saya dua-duanya patut dikasihanin gitu. Lalu saya mikir, ya tak jadiin bintang iklan. Terus saya waktu itu saya hubungin, saya juga memang tidak kenal sama keduanya, saya hubungin, kemudian akhirnya dia setuju, ya. Kemudian itu hari Jumat, saya dari Jogja, pagi saya ke Semarang, ke Jakarta sini, saya meeting dengan PH dan biro iklan saya, meeting, terus
pada waktu hari Minggu saya pergi ke gereja, ya. Nah di gereja itu dibacakan surat gembalanya Leo Sukoto. Nah, itu di situ surat gembalanya itu bercerita tentang bagaimana Uskup Agung pertama, ya Sugio Pranoto, itu tahun 45 harus memilih Republik atau harus memilih Belanda. Betul. Nah pada waktu itu dia menceritakan di memoarnya bahwa dia sulit sekali, dan dia bilang pada saat sulit, apapun yang kamu hadapin dalam hidupmu, ikutilah suara hati kecilmu. Aduh. Pulang dari gereja sini, di Blok B sini saya pergi. Pulang saya meeting lagi hari Minggu. Meeting lagi, terus sama biro iklan, terus saya membuat copyright-nya, saya membuat itu, saya punya ide. Jadi Ana Maria kan sering ditanya, Mbak Ana, dijebak nih ya Mas Roy. Dia bilang, oh enggak, semua yang terjadi itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Nah, terus saya buat, jadi apapun yang terjadi dalam hidupku itu jalan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Dan dalam saat yang sulit seperti hari ini, saya mengikuti suara hati kecil saya. Tapi kalau masuk angin, saya minum tolak angin. Nah, gitu. Sederhana iklannya. Jadi idenya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa syuting. Syutingnya di sini cuman pakai video. Sesimpel itu Pak ya, dan cepet ya. Cepet. Iya. Tadi langsung, wah ya udahlah. Terus kemudian ini kan bulan Maret ya. Maret. Salesnya naik luar biasa. Impact-nya Pak langsung sales. Langsung. Jadi bulan Maret ditayangin dia naik 60%. Salesnya. Terus bulan April naik lagi 30%. Terus tahun itu naik 5 kali lipat. 5 kali lipat. Gara-gara pemilihan bintang iklan endorser yang bagus. Ya itu, bintang iklan itu. Terus yang kedua, Mbak Marijan itu bulan Juni ya. Kan 18 Mei itu terjadi gempa. Betul. Gunung Merapi meletus. Meletus, betul. Saya tanggal 27 Mei itu gempa. Gempa yang 6.000 orang meninggal, 12.000 orang luka berat di Jogja. Betul. Saya persis 27 Mei jam 10 pagi saya ke Jogja. Selama di Jogja saya 10 hari. 27 Mei sampai tanggal 10 Juni. Saya berusaha untuk membantu. Terus bawa dokter, kemudian bawa makanan tiap hari. Tiap hari itu Pak? Saya juga dibantu hari ke-6 gitu ya. Duit saya udah habis, udah enggak ada dananya untuk itu. Untuk membantu terus-menerus. Terus ya kita mau pergi juga nggak bisa, masih kayak gitu. Terus sebab suasananya waktu saya datang ya jam 10, jam 11 pagi tanggal 27 itu di jalan di Panti Rapeh, Bethesda, rumah sakitnya Muhammadiyah itu semua tidur udah di jalan gitu Pak. Di jalan-jalan, di infus. Sampai kita cari hotel juga enggak dapat. Sampai kita juga mikir, iya ya semua orang pergi meninggalkan, saya datang. Gitu. Tapi saya di sana terus. Sama salah satunya Chris John. Ya, Chris John. Ana Maria, Rika Diah Pitaloka. Betul. Hari ke-10 duitnya habis. Udah enggak bisa nih. Tanggal 5, tanggal 6 gitu udah habis. Terus saya tetap gimana ya? Tapi saya ditolongin sama TV station. Oke. Kan mereka punya dananya dikasih ke saya. Saya waktu itu dapat 500 juta, terus saya ngundang ortopedi, ya, spesialis bedah-bedah yang dari Jakarta, Surabaya, gantian setiap hari selama hampir 6-7 hari lah. Sampai tanggal 11 Juni.
Juni. Nah, waktu 11 Juni saya pulang, itu teman saya yang waktu itu ikut sama saya itu Hari Cahyono. Hari Cahyono itu siapa ya? Ya penulis lah. Penulis. Kalau nggak salah dia Sidul Anak Betawi. Ya. Ya copyright-nya apa? Yang nulis Sidul Anak Betawi. Itu nulis di majalahnya Eko Patrio. Violeta. Itu edisi terakhir, habis itu udah nggak ada lagi. Terus di situ ditulis, digambarin Kriston sama Mbah Marijan. Dia bilang 2 lelaki pemberani. Dua lelaki yang pemberani. Satu Benar. juara WPA, yang satu adalah Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Kuncen Pak ya. Terus dia bilang keberanian sejati adalah rasa takut tapi jalan terus. Nah, gitu. Saya langsung dapat gagasan 26 Juni ya. Saya syuting di sana sama Kriston sama Mbah Marijan. Oke. Ya, jadi 15 hari setelah dapat ide itu. Nah, terus di situ juga idenya itu Kuku Bima Energy Rosso. Ya, padahal aslinya itu Kuku Bima Energy Edan Man gitu. Aslinya sebenarnya Edan Man. Iya, tapi waktu saat terakhir, waktu saya mau meninggalkan, waktu saya datang itu lightingnya lagi dibongkarin sama direkturnya. Terus saya ditanya, direkturnya itu Imam Broto. Yang sekarang direktur TVRI. Ya. Nah, itu Pak Irwan punya ide apa? Ini kalau mau option. Terus saya ngeliatin, udah saya idenya Kuku Bima Energy, pokoknya Kuku Bima Energy Rosso. Nah, itu idenya. Sesimpel itu Pak. Iya. Jadi saat terakhir sudah dilepasin ini lightingnya. Waktu itu terus saya sih ngeliatin Rosso kuat tuh apa ya? Rosso. Ya udahlah, pokoknya Kuku Bima Energy Rosso. Dan salesnya ya 6 bulan pertama dibandingin semester pertama itu kan Januari sampai Juni. Juli sampai Desember itu naik 4 kali lipat. 4 kali lipat. Tahun depannya naik 2 kali lipat lagi. Tahun depannya naik 3 kali lipat lagi. Gitu. Pak, menarik tadi Bapak bilang kan, kalau saya lihat kan Bapak berarti itu gagasan bisa datang tiba-tiba dengan sangat gampang gitu ya. Iya. Gimana Pak caranya mencapai tahap itu Pak? Iya. Apa itu talenta dari kalau Tuhan atau gimana Pak? Yang pertama, yang Anna Maria itu, saya ini pernah sakit parah. Jadi riwayat hidup saya ini penuh dengan riwayat sakit gitu. 21 waktu umur 21 saya sakit keluar Desember. Tifus, malaria, ginjal, paru-paru, TBC, hipertensi, kencing manis, terus insomnia, depression, setelah itu depresi. Jadi saya itu bisa ngerasain apa yang dialami oleh orang sakit. Karena Bapak pernah mengalami. Iya, saya pernah ngalamin. Saya bisa ngerasain, wah ini pasti depresi berat. Dan penyakit yang paling berat adalah depression. Gitu. Jadi saya, udah tak tolongin aja dah. Gimana ya caranya nulungin ya? Nah itu idenya, menjadikan dia bintang iklan. Tapi itu ya membuat Ana dia bilang menjadi bintang iklan, Roy ditangkap, tapi dia bilang hidup saya kembali, my life is back. Itu katanya. Nah itu karena pengalaman ya. Betul. Tapi kalau Mbak Marijan itu ya datang gitu aja. Saya cuma melihat Mbak Marijan ini orangnya sederhana. Jadi kalau orang yang sederhana, yang naif, polos, itu nggak bisa argue. Dia cuman kalau berdebat itu cuman pokoknya. Iya benar. Pokoknya gitu ya. Nah, pokoknya gitu aja. Jadi ya mungkin datang dari Tuhan kali ya.
Benar, saya percayanya itu sih Pak. Saya percaya Iya. itu. Saya tanggal 13 sampai tanggal 11 Juni. Jadi dapat gagasan pada waktu itu. Ya tapi kalau Anna Maria itu karena saya pernah ngerasain. Dan simpatik tadi Pak ya. Ya saya cuman karena makanya kadang-kadang ya pengalaman hidup itu yang berat itu ada gunanya. Oh pasti Pak. Ada gunanya. Pasti. Orang yang hidupnya itu lancar gitu tidak punya pengalaman apa-apa. Flat ya Pak ya. Tidak punya pengalaman. Justru yang jatuh bangun itu kita jadi belajar. Ada Iya, pengalaman. coba aja kita lihat sejarahnya artis-artis yang muncul itu kelihatannya wah, tapi coba lihat pengalaman hidupnya. Benar. Pasti dia ngalamin krisis. Setiap orang ngalamin krisis. Tapi semakin hebat krisisnya, semakin dia nanti mendapat banyak. Betul. Pak, berarti kalau di Sido Muncul ini Bapak megang hampir semuanya dong Pak ya? Oh enggak, saya marketing aja. Oh Bapak memang marketing aja ya? Saya dari 59 masuk sampai hari ini saya marketing. Waktu saya jadi CEO 2013, 14, 15, saya juga merangkap marketing. Jadi sampai saat ini Bapak hanya di marketing dan sampai hari ini juga masih marketing Bapak aja seorang. Iya, saya nggak mau pindah-pindah. Oke. Itu aja udah. Dan ide-ide ciamiknya ini sudah muncul ya dari Bapak kalau untuk pemasaran ya? Itu ya hoki aja lah. Hoki. Lah iya hoki. Hoki dan saya punya pengalaman. Gimana Pak ceritain pengalaman Pak, itu spiritual yang mungkin itu salah satu yang tahun 94 gitu ya. Saya lagi duduk di rumah saya jam 6 sore gitu ya waktu itu. Bangun tidur, saya duduk gitu terus. Saya lagi duduk gini, ada suara. Aku memberkati Sido Muncul karena mamimu. Katanya gitu. Oke. Lah saya kan nengok suara itu. Oh, saya sebagai orang Katolik, saya kan punya patungnya keluarga kudus. Ya, ada Yesus atau Isa, ada Siti Maryam atau Bunda Maria gitu ya. Saya lihatin, wah kaget saya. Nah, yang saya ingat gini, saya tuh sering gini, kalau sama mama saya tuh sering ngomong, udah mami pensiun aja. Iya. Udah, karena buat saya ngerepot-ngerepotin. Gitu. Itunya repot-repotin. Terus saya telepon dia, tak telepon. Saya bilang, mami jangan pensiun ya, bilang gitu. Coba kowe ngomong lagi, ngimpi kowe ya, katanya gitu mama saya. Saya ngomong, kowe ngimpi ya. Udah Mi, terus tak tutup aja udah. Karena saya sendiri ya geli juga ya. Ngimpi kali bener nih, saya ngimpi. Terus tapi sejak hari itu saya punya ide banyak. Gara-gara ada suara tadi itu iya. Pak ya. Dan sejak hari itu saya enggak pernah bantah mama saya. Apa aja tak turutin. Meskipun aneh ya, tak turutin. Saya sih kasih pengertian, saya argue sedikit. Tapi kalau dia ngotot, saya bilang ya oke. Meskipun aneh. Misalnya waktu bangun pabrik tahun 98. Dia bilang gini, itu ya nek bangun pabrik ya Wan. Jangan mbok pagerin sebelum bangunannya berdiri. Oke. Wah lah nek diambilin orang piye nih barang-barang ini. Ya toh. Mana mungkin kontraktornya mau? Siapa yang mau tanggung jawab? Biasa dipagerin dulu kan Pak ya. Tapi nanti nek ilang piye mi? Wis tok kowe itu nuroto wae to katanya. Ya udah. Tak bilangin jangan dipagerin ya. Oke. Wah nanti gimana Pak? Udah yang dikasih security lah, saya bilang. Iya. Tapi justru pasti nggak ada yang hilang Pak. Loh, nggak tahu ya. Mungkin ada, Cuman saya kan nggak tanya. Tapi itulah yang paling ekstrim itu. Pokoknya apa aja yang diperintah saya patuhin. Bahkan terakhir waktu sampai Go Public 2013, saya udah capek. Waduh, Go Public itu enggak gampang. Enggak mudah, betul. Enggak mudah, berat persiapannya ya. Dari family business menjadi sebuah perusahaan yang terbuka. Kan banyak sekali hal yang harus dibenahi. Betul.
Saya udah tulis surat, mami saya tak omongin, dia denger. Telepon sehari 3 kali. Wait, awas ya, sampai Nggak go public. go public, katanya gitu. Ya udahlah, Nurut lagi, Pak. nurut. Pokoknya apa aja tak turutin. Apa aja. Dan adik-adik saya semuanya juga nurut sama mama saya. Menarik nih, Pak. Iya. Ini menarik. Menarik nih, Pak. Oke, going back to the business, Pak. Jadi kalau kita lihat kan Swipers juga bisa lihat di layar kaca bahwa ini banyak sekali produk lini dari Sido Muncul. Nah, yang saya mau lebih dalam lagi, misalnya kita ngomongin tolak angin nih, Pak. STP-nya, positioning-nya tuh yang Bapak mau bangun itu apa, Pak? Di mata konsumen. Loh, sebagai obat herbal yang secara ilmiah bisa dibuktikan. Itu kuncinya, Pak ya. Iya, kan uji toksisitas kami melakukannya dengan Sanata Dharma, Fakultas Farmasi. Iya. Lolos dia. Lolos. Diminum 212 bulan orang minum. 212 Iya. bulan. Dan tidak ada iritasi di lambung, tidak ada kerusakan di lever, ginjal, ya. Terus iritasi di usus, enggak ada. Itu nggak ada, oke. Enggak ada. Terus yang kedua 212 bulan loh. Iya. Kalau diminum sesuai aturan. Jadi 3 atau 4 kali lah maksimum. Iya, dalam sehari. Saya sendiri juga minum. Keluarga saya minum, cucu saya minum. Loh, itu kepercayaan. Saya enggak pernah merintahin keluarga saya, kamu mesti minum. Anak saya kan punya logika sendiri, benar, ya. Pak. Dia punya pendidikan, dia punya wawasan, dan dengan sendirinya minum, ya. Terus saya juga kalau uji khasiatnya, saya bilang ini pasti bisa nih dilakukan uji khasiat. Ya, mungkin tidak bisa sampai fase 2, fase 3, fase 4, dan itu enggak perlu. Jamu itu enggak perlu. Karena memang enggak bisa, tapi kalau fase pertama diujikan ke manusia. Oke. Karena sudah ada uji toksisitas. Jadi yang melakukan uji khasiat fase pertama itu mau dokternya. Oke. Nah, terbukti dia meningkatkan sel T, itu satu. Sel T. Kedua, tidak mengganggu hormon estrogen dan testosteron. Jadi kalau orang minum dalam jangka panjang, orang tidak akan terganggu hormonnya. Secara seksual tidak kan ada suatu pendapat ya, wah kalau minum yang main-main nanti jadi impoten. Impoten, betul, Pak, betul. Itu mitos. Kami membuktikan enggak. Itu mitos, Pak. Ya menurut saya. Oke. Menurut saya. Benar. Mana ada hubungannya apa, korelasinya kan apa ada. gitu, Pak ya. Mekanismenya bagaimana kan harus dijelaskan. Tapi kami membuktikan tidak. Tidak ada. Itu kan diperiksa semuanya ya, dan sel T-nya meningkat dengan tajam. Memang waktu Covid saya tidak ngomong tentang bahwa tolak angin itu bisa meningkatkan untuk Covid, karena sel T yang tumbuh kalau orang minum, yang meningkat kalau minum tolak angin itu bukan sel T yang spesifik khusus untuk Covid. Oke. Nah, yang bisa meningkatkan sel T Covid ya mesti virusnya itu sendiri. Jadi yang dilemahkan, dimasukkan sehingga antibodinya terbentuk. Gitu. During Covid ini berarti penjualannya bagus banget dong, Pak ya? Ya bagus juga, terus bagi-baginya juga bagus. Oh, harus itu, Pak. Bagi-baginya, ya semua minta. Jadi kalau nggak ada bagi-bagi, penjualannya bagus sekali. Tapi saya lihat Pak Irwan kan orangnya sosial banget ini. Bukan, saya enggak sosial. Saya itu orang yang rasional sekali gitu. Tapi yang saya seimbangkan logika sama akal budi gitu. Jadi akal sama budi. Tapi orang bilang saya sosial. Enggak lah, saya biasa-biasa saja. Saya cuma promosi aja. Tapi promosi saya memang saya pikirkan harus bermanfaat. Promosinya itu harus. Jadi kita mesti punya, hidup itu mesti punya 2 sisi yang tajam atau 3 sisi yang tajam.
Gimana tuh Pak? Coba. Loh ya, kalau saya beriklan, Ya. iklannya saya iklan pariwisata. Oke. Ya, 2010 saya buat mulai dari Irian sampai Nias. Karena Indonesia itu bisa hidup dari pariwisata. Betul. Ya toh, Indonesia Betul. itu kan sementara dulu tuh mengeksploitasi. Apa aja dieksploitasi di negeri ini. Iya. Padahal bisa hidup, dapat uang, semuanya utuh. Nah, terus katarak. Iklan-iklan saya juga saya cari iklan-iklan yang apa ya? Yang kira-kira bisa memberi inspirasi, Memotivasi seseorang. Betul. Kayak yang iklan yang baru ini yang saya buat iklan wayang. Iya, benar. Si siapa itu? Sinden Gaul itu loh, Elisa itu loh. Elisa Okarus. Betul. Nah, itu. Terus nanti saya lagi mau kemarin Mandalika. Nah, nanti iklan yang baru mungkin Rara, si pawang hujan itu. Oh, iya, yang pakai apa namanya? Itu loh. Singing bowl itu. Singing bowl-nya itu. Singing bowl gitu. Terus pokoknya berbisnis itu tidak harus mesti cari akal, cari ide, cari gagasan. Tapi yang sebaik-baiknya, yang paling baik adalah yang bermanfaat. Iya. Jadi saya berusaha untuk itu. Supaya saya bisnis itu tidak sia-sia lah. Iya sih Pak. Berhasil syukur, tidak berhasil saya sudah bermanfaat. Ya, setidaknya bermanfaat. Setidaknya bermanfaat. Benar sih. Ya itu toh. Tahun 98 saya membuat visi misinya itu bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Inspirator saya Mother Teresa. Membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Tahun 98. Akhirnya saya tahu juga bahwa semua itu kan rahmatan lil alamin. Rahmatan. Artinya kan itu toh. Betul. Nah, ternyata itu. Padahal saya tahu itu baru-baru belakangan ini. Wah, ini menarik banget Pak, menarik sekali ya, Pak Irwan. Jadi penting betul memang kita harus memahami tentang strategi STP, segmentasi. Tadi banyak Pak Irwan juga udah cerita tentang bisnis, usahanya bagaimana, jatuh bangunnya gitu kan. Dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan pelayanan yang tercustomize. Kemudian kita tadi juga dengar dari Pak Irwan sendiri bagaimana harus bisa menjadi bermanfaat. Nah, saya izin menginformasikan kepada para swipers di sini bahwa pembahasan tentang strategi pemasaran dan yang namanya tadi STP itu kami juga memiliki di Swipe RX Academy. Jadi kami memiliki segmen yang itu namanya Swiperner, kami memiliki namanya Farmakepo yang itu juga ada di YouTube Swipe RX Indonesia. Jadi bagi rekan-rekan swipers yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang bagaimana berbisnis di dunia farmasi tentunya, kemudian lebih dalam lagi tentang kategori-kategori atau subkategori yang ada, maka silakan subscribe di channel Swipe RX Indonesia di YouTube. Nanti akan banyak konten-konten menarik berikutnya. Oke Pak Irwan, kita kembali lagi Pak Irwan. Kalau kita lihat industri jamu pada saat ini Pak ya, menurut Bapak tantangannya apa nih Pak untuk industri jamu saat ini? Loh ya, mesti punya keberanian ya. Keberanian ya Pak ya? Keberanian untuk mencari ini loh, terobosan-terobosan. Oke. Ya, sebab kalau sekarang ini yang pasti ya obat-obatan itu kan bagus ya. Benar. Maju ya. Sangat maju lah. Dan semua umat manusia ini membutuhkan obat gitu ya, obat farmasi. Ya. Tapi jangan pikir bahwa di luar obat farmasi itu tidak ada yang baik gitu. Oke. Nah, itu kalau menurut saya salah satu tantangan yaitu pemerintah ini ya itu harus mencari peluang gitu. Peluang. Salah satunya gini. Di negeri kita ini kan banyak tanaman obat. Ya. Tanamannya kan 28.000 ya. Sebagai mega biodiversity lah. Number one in the world gitu di dunia, betul. Yang bisa dipakai cuma 300 sampai 400 jenis.
Cuman 300 sampai 400 jenis, Iya, Pak? kalau nggak salah seperti itu Oke. di BPOM. Oke. Nah, pemerintah itu mestinya mencari obat-obatan, meneliti, misalnya ditargetin aja lah. 1 bulan, 1 tahun, 100. Iya. Untuk apa? Untuk dicari dosisnya dengan apa? Uji toksisitas. Betul. Jadi mencari dosis dengan uji toksisitas, nanti ketemu, dipublikasikan, dan boleh dipakai sebagai obat herbal. Jadi dalam waktu misalnya 10 tahun, ada tambahan 1000. Iya, benar. Gitu. Terus yang kedua, memberi zaman dulu itu Belanda kan datang ke Indonesia ya, semua bangsa itu mencari rempah-rempah. Rempah-rempah, betul. Jadi datang ke sini bukan cari emas, cari rempah-rempah. Betul. Berarti waktu itu berharga sekali, padahal dia datangnya jauh sekali loh. Pergi ke negeri ini kan berapa, bisa 2000 km, Iya. 3000 km ya. Nah, dia waktu datang ke sini, sekarang itu rempah-rempah itu menurut saya perlu pemerintah masuk untuk apa? Untuk memuliakan benih-benih rempah itu. Oke. Mencari rempah-rempahnya mesti lebih baik. Kan tanahnya subur, benihnya sudah ada. Jadi itu kalau disilang-silangin, mungkin bisa mendapatkan Sesuatu yang manfaat baru lagi, benar. Dan itu butuh apa? Pemerintah atau mungkin kalangan akademisi ya. Mereka semua bisa memuliakan di university itu penelitian, sehingga nanti jahe yang lebih bagus dari jahe dari India. Benar. Lebih bagus kunyitnya dibandingin kunyit dari negeri lain. Lebih bagus, bisa lebih bagus. Sebenarnya Sehingga, bisa, Pak ya. Loh, menurut saya, dari sekarang coba kalau kita lihat ayam, ya ayam itu ada yang umur 3 minggu 2 kilo. Iya, benar. Ada yang setiap hari bertelur. Betul. Itu dari mana? Setiap beberapa generasi di breeding. Betul. Disilang-silangin, keluar jenis baru. Iya, gen yang berbeda. Ya benar. Durian. Betul. Coba. Betul. Durian sekarang warnanya dari itu yang dari luar itu. Warnanya sama, rasanya sama. Durian sini kita dibuka dulu nih ya, saya nggak tahu, dibuka, dicipin. Rasanya ada yang enggak standar. Iya. Ya. Coba kita lihat jeruk-jeruk yang impor. Iya, benar, bentuknya Pak. sama, bagus semua. Bisa. Nah, yang dilupakan itu tanaman rempah. Padahal rempah-rempah itu banyak sekali kegunaannya. Digunakan misalnya untuk minyak wangi, makanan, obat-obatan, minuman. Jadi mestinya pemerintah masuk ke situ. Kalau padi sudah dimuliakan, ada laboratorium padi. Buah-buahan sudah, gitu. Betul. Ya kan sudah toh. Itu misalnya pepaya Bangkok. Betul. Pepaya Bangkok itu namanya Bangkok padahal dari Dampet. Benihnya dari Dampet. Yang memuliakan itu ya, yang membuat itu dari IPB. Siapa ya namanya, lupa saya. Orang IPB. Di pasar namanya Bangkok. Saking nggak pede nih sama dirinya sendiri. Iya, nggak pede. Pak, jadi kalau jamu Indonesia nih misalnya Pak ya, sebenarnya kita tuh bisa bersaing dong Pak dengan jamu-jamu dari luar Indonesia Pak. Ya, gimana menurut saya ya bisa ya kan. Pertama itu yang paling penting itu di dalam semua hal itu adalah source. Ya, kalau orang hebatnya kayak apa, kalau nggak ada source-nya, tidak ada hasilnya juga percuma. Ini kan penuh. Benihnya ada, tanamannya banyak, tanahnya subur. Ya tinggal komitmen aja. Kalau soal ilmu pengetahuan itu gampang lah. Nggak kalah ya Pak ya? Nah, ilmu pengetahuan itu gampang. Bisa dipelajari sekarang juga. Itu bisa dipelajarin, bisa manggil ahlinya. Masalahnya itu loh. Komitmen. Keberanian nih loh, keberanian dan gagasan itu. Dan melihat peluang,
Orang kan tidak semua orang bisa melihat peluang. Ya Betul, toh? betul. Ya banyak orang yang, ya kayak contohnya Anna Maria. Kenapa enggak orang lain yang pakai? Betul. Saya aja yang melihat peluang. Jadi melihat peluang, terus kreatif, punya keberanian untuk melakukan dan melihat peluangnya ini luar biasa. Nah itu kalau itu ada, ya semua di negeri kaya kalau itu ada semuanya beres. Ya. Pak, saya pernah dengarkan Pak, kadang-kadang kita mungkin tidak mendapatkan kesempatan atau peluang, tapi kita bisa menciptakan kesempatan atau peluang. Bapak percaya nggak dengan kayak begitu, Pak? Ya kalau menurut saya peluang itu mesti ada lah. Pasti ada. Pasti ada. Ya kalau apalagi di negeri kaya peluangnya kan banyak. Benar. Ya sekarang aja coba negeri ini kaya ya, tapi tidak seimbang. Hasil pertanian, ikan, tambang, hasil orang-orang yang terdidik. Ini kan menghasilkan orang terdidik banyak sekali. Banyak. Nah, cuman manufakturnya enggak ada. Iya, pengangguran terdidik kita juga tinggi, Pak. Manufaktur itu investor yang bangun pabrik-pabrik yang nanti menyerap tanaman, hasil perikanan, tambang. Tapi pemerintah Pak Jokowi ini kan menyadari itu dan dia langsung mengeksekusi. Makanya kan untuk membuat supaya investor masuk, manufaktur, infrastruktur, listrik, air, jalan, pelabuhan. Pak Jokowi juga mengelola air. Airnya banyak tapi nggak di-manage. Betul. Jadi dibiarin dari sumbernya langsung pergi ke laut. Ya. Ya. Sekarang nggak dibuat bendungan. Saya nggak tahu berapa banyak. Cuman mungkin bisa puluhan ya, bisa 30, 40, 50. Sehingga nanti masyarakat kita itu tidak usah pergi ke Jakarta. Dia di desa, dia nanti bisa mendapat nafkah karena sawahnya itu sawah yang bisa ditanamin 3 kali. Ya, sekarang banyak. Jadi tidak seimbang. Itu kalau diibaratin tuh gini, orang yang hidup di negeri yang maju gitu ya, umur 75 hidup. Di kita juga banyak 75 hidup. Tapi di sana sehat. Di sini sakit-sakitan. Nah, itu kira-kira analoginya seperti itu. Kualitas hidupnya berbeda. Makanya karena tidak seimbang. Maka itu kalau negeri ini dikelola seperti sekarang ini ya, nanti sampai 2024 terus diterusin oleh pemerintah itu dengan cara membangun yang seimbang, saya rasa kok bisa jadi negeri kaya. Apalagi kalau cepat. Nah, sekarang ini kan idenya bagus, tapi kadang-kadang kan karena demokrasi juga banyak yang berbeda pendapat. Itu kan membuat semuanya jadi lambat. Tapi kalau cepat, kayak misalnya hari ini punya ide, besok dijalankan. Kayak saya aja, saya punya ide, saya kan enggak kan sendiri ya toh. Jadi punya ide A dijalanin besok. Langsung ya, nah, simple kalau Pak. Saya nanti debat dulu, meetingkan 2-3 bulan, 5 tahun, belum jadi-jadi, ya nggak maju-maju. Sebab di dunia ini salah satu ya, di samping tadi, yang paling tidak kalah pentingnya adalah kecepatan. Kecepatan tuh penting. Maka itu kalau saya di Sudah Muncul ini kan, saya ya pokoknya idenya saya jalanin. Telepon saya itu banyak. Saya juga enggak terlalu hierarki. Saya bisa langsung ke supervisor. Bisa langsung ke distributor. Enggak usah lewat jalur birokrasi. Enggak usah. Cepat. Tukang jamu aja bisa langsung telepon saya. Iya. Jadi nomor 1 speed. Nah itu yang terus saya jalani. Saya juga enggak pernah rapat ketemu. Saya rapatnya, ya ini COVID kan semua Zoom ya. Ya, benar. Sebelum ada Zoom saya 15 tahun yang lalu kemana-mana buat desain sama desainer saya, telepon. Pergi ke dokter 15 tahun yang lalu saya udah telepon. Sebelum ada yang macam-macam. Oh gitu Pak? Iya, saya tuh telepon semua. Saya rapatnya cuma lewat udara. Makanya kecepatan yang
karena tidak birokrasi ya, kemudian juga gayanya itu seperti itu, saya tidak, organisasinya juga flat aja. Flat, betul. Tidak bertingkat, tidak horizontal gitu ya. Benar. Gampang, orang mau ketemu saya gampang. Pak, ini ada opportunity ini, masang iklan, tinggal ya apa enggak. Sesimpel itu. Jadi cepat. Bapak tinggal ke desainer lihat gimana. Iya, saya telepon aja desainer saya, rumahnya Bogor, telepon. Saya nggak pernah ketemu. Udah 5 tahun lebih. Dokter sudah 15 tahun yang lalu saya telepon. Belum ada ide dokter telepon. Belum ada telemedicine tuh, belum ada ya Pak? Belum ada. Saya buat. Saya bilang sama dokter saya, cuma sakit gini yuk. Rasanya apa Pak Irwan? Kepalanya pusing. Sakitnya sejak kapan? Sekian, selesai. Langsung dikasih obat, sembuh. Nah, iya toh? Ya tapi orang kan mesti pergi, antri, ngapain? Simpel aja sepertinya Pak ya. Pokoknya saya dari dulu saya udah tahu nomor 1 cepat. Cepat nomor 1. Iya, kesempurnaan itu susah. Mesti nomor 1 tuh cepat. Apalagi hari ini. Apalagi hari ini. Saya sudah melakukan dari tahun 2000-an itu loh. Apa-apa semua telepon saya. Kecepatan itu penting. Kecepatan berkomunikasi, kecepatan memutuskan. Oke Pak, kita sekarang lebih fokus ke produk Pak. Saya lihat kan kalau di sini kan banyak nih lini produk dari Bapak ya. Jadi kalau produk yang awal yang mana Pak? Apakah ada di sini? Tolak angin. Tolak angin ini Pak ya. Ini berarti ya tolak angin ini Pak ya. Tolak angin. Tolak angin. Kemudian selain tolak angin saya juga ada lihat vitamin C 1000 mg. Kemudian ini juga ada tolak angin juga Pak ya. Ya ini kan tolak angin. Ya. Terus kita buat yang ready to drink. Jadi ini yang minuman ready to drink ya Pak ya. Mulai dari beras kencur, daun sirsak. Ya kira-kira itulah buat ready to drink. Oke. Terus kalau kita buat vitamin C segala, food suplemen, itu kita itu maju ke depan gitu. Tidak mundur. Jadi selalu ada inovasi itu maju ke depan. Kalau mundur itu saya buat pisang goreng. Nah, itu mundur. Bungkusi pisang goreng, itu mundur namanya. Atau ketela. Terus sudah muncul jual kacang. Nah, itu mundur. Itu mundur. Mundur tuh. Kacang dibungkusin itu loh. Benar. Saya kan enggak. Ini food suplemen, vitamin. Terus kemudian saya punya pabrik farmasi. Nah, itu ke depan. Enggak mundur, pabrik farmasi mundur buat jamu kan mundur. Kedepannya Bapak punya pabrik farmasi Pak? Saya kan udah. Pokoknya saya berpikir itu orang tidak boleh mundur, orang harus maju. Maju, natap ke depan. Kodratnya itu kita itu jalan maju, bukan jalan mundur. Atau nyamping, enggak. Betul. Jalan maju. Saya tuh selalu belajar dari alam ini. Misalnya waktu kita buat iklan yang pertama itu pariwisata dari Papua. Saya ditanya, kenapa Pak kok enggak Bali? Ya Bali kan sudah laris. Ya toh. Udah banyak. Ngapain kita ngiklanin yang sudah laris? Tidak bermanfaat gitu loh. Apa yang kita lakukan? Saya mulai dari ujung Indonesia. Karena saya itu punya pandangan bahwa segala sesuatu itu harus dari timur. Tempat matahari terbit. Kenapa Pak? Bapak punya pandangan? Ya secara alami kodratnya begitu. Masa dari barat sampai ke timur? Kan enak dari timur ke barat. Betul. Itu paling bagus menurut saya. Saya cuma ngikutin filosofi dari alam ini. Dari alam. Gitu. Betul. Jadi inovasi terbaru itu adalah food supplement yang ini Pak ya berarti ya? Ya ini kira-kira ini. Terus saya buat masuk ke industri farmasi. Oke. Ya mungkin nanti kalau saya punya kesempatan, mungkin kita sudah mulai masuk ke biomedicine. Boleh cerita lebih dalam gimana tuh Pak? Nggak bisa diceritain, nanti semua orang tahu rahasia. Ini rahasia perusahaan Pak ya? Loh bukan, tapi tak ceritain ya. Pokoknya saya itu selalu ke depan.
Dan saya tahu saya nggak mau buat pisang goreng. Iya, Karena coba sudah muncul bungkusi pisang goreng. mundur, Pak. Laku sekalipun. Tapi orang itu kan dituntun sama subconscious hidup itu. Benar, alam bawah sadar. Subconscious, orang itu bukan dari akal. Subconscious. Orang nggak ngerti tapi kok rasanya mundur gitu. Kayak pabrik pesawat terbang terus buat motor. Gimana? Ayo. Iya, benar. Benar sih, Pak. Nah, mestinya kan motor, mobil, terus pesawat. Iya, Nah, gitu. iya. Jangan dibalik pesawat terus jadi mundur jadi motor. Jadi motor, apalagi mundur jadi sepeda, Pak. Iya, apalagi buat terus pabrik becak misalnya. Kalau pabrik becak ya aneh juga. Pabrik pesawat terbang terus buat becak. Sebagus apapun becak. Iya. Pakai sayap. Kalau pakai dia. kita itu pokoknya hidup itu kodratinya ke depan. Exactly. Nggak boleh ke samping aja, nggak boleh. Jalan ke samping, apalagi mundur. Benar. Ya, Setuju, nanti Pak. kalau Pak setelah saya punya kalau beruntung ya saya buat stem cell, biomedicine, gitulah. Diaminkan saja, Pak. Ya, ke Iya, depan lah. Kita mesti jalan tuh ke depan. Nggak bisa mundur. Benar. Meskipun itu menguntungkan. Meskipun itu luar biasa untungnya. Tapi yang penting ke depan. Oke. Pak, gimana tentang kayak standarisasi produk dari jamu atau herbal ini? Oh ya, kalau standarisasi itu pertama dari alat. Oke. Ya, kedua dari pengalaman dan feeling gitu. Pengalaman dan feeling. Iya, kan kita kalau belajar ilmu marketing kan sama aja. Produk, price, placement, promotion. Betul. Ya. Cuman itu aja udah. Tapi kita lihat tokoh-tokoh yang mendunia. Ya toh. Dia kadang-kadang ngelakuin yang di 4P itu. Betul. Jadi kalau menurut saya segala sesuatu itu harus harus kreatif lah. Cari peluang. Oke, jadi kan kami Pak kalau di SwaperX ini kami memiliki namanya SwaperX Belanja, di mana kalau misalnya nanti apotek ingin mengisi barang-barang, obat-obat stok di apoteknya, maka mereka bisa berbelanja dari aplikasi yang kami miliki ini Pak di SwaperX Belanja. Nah, ada pesan nggak Pak? Kadang-kadang kan apoteker ini tentunya ingin nih menjual produk-produk yang Bapak miliki gitu ya. Bagaimana caranya Pak menjual produk ini lebih mudah lah? Apa sih kelebihan yang benar-benar bisa ditonjolkan gitu Pak dari produk-produk yang udah bagus ini Pak? Ya, ditonjolkan kan gini lah. Perusahaan itu kan dilihat tuh dari ada beberapa yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah niat baik dan responsibility-nya terhadap di dalam berbisnis seperti apa. Ya, menjual aja toh. Ya tentunya itu yang dipilih konsumen toh. Iya. Perusahaan yang baik, yang punya tanggung jawab sosial yang tinggi gitu. Saya rasa itu nanti akan jadi masa-masa depan itu masyarakat Indonesia itu akan jadi negeri yang kaya, masyarakatnya lebih sejahtera, pendidikannya tinggi, ya, daya belinya juga mungkin akan menjadi lebih baik. Maka itu menurut saya ya kalau bagi konsumen yang bisa saya sampaikan ya pasti dia akan, menurut pandangan saya ini nanti satu saat mereka itu akan menjadi pemilih gitu konsumennya. Konsumen jadi pemilih. Iya, dia akan orientasinya kepada perusahaannya siapa, ya toh. Betul. Bahkan zaman sekarang bukan cuma produknya apa, perusahaannya apa, pemiliknya siapa. Sekarang semua perusahaan orang tahu pemiliknya siapa. Benar. Di zaman ini. Benar. Jadi pemiliknya kalau dulu kan cuma banker yang harus baik, harus patuh gitu ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang semua itu akan terkait. Bahkan sampai pemiliknya orang akan tahu. Benar Pak. Maka itu ya membangun citranya itu mesti holistik ya. Mesti secara keseluruhan. Orang membeli produk juga harus secara keseluruhan. Lihat company-nya apa, tahun berapa, track record-nya apa. Itu kan menjadi bahan pertimbangan konsumen. Benar. Saya teringat tuh Pak, Bapak pernah ceritakan ada slogan atau tagline mungkin atau filosofi yang baik, benar, patuh, bijak gitu ya.
Boleh diceritakan Oh tuh, Pak? ya, kalau itu Yang ada bahasa Mandarin itu, Pak. Saya lupa tuh, Pak. Kami itu memang di dalam melakukan bisnis itu kan, kami itu yang pertama itu saya itu suka kepada filsafat. Salah satu filosof yang menjadi referensi saya adalah Confucius. Nah, itu ada 5 huruf yang menurut saya itu harus dijalankan. Yaitu pertama ren. Ren i li ce sin. Jadi ren yang pertama itu adalah baik, ya. I itu adalah i itu artinya benar, ya. Li itu patuh, ce itu bijak, dan sin itu mendapat kepercayaan. Nah, itu yang di Sido Muncul lakukan, yaitu mesti baik itu produknya harus baik, cara memproduksinya harus baik, ya toh. Di dalam berbisnis kita bukan cuma produknya, etika pada sesama pengusaha, kepada masyarakat, kepada pemerintah gitu ya. Terus yang kedua benar. Jadi orang itu baik itu bilang, wah ini orang ini baik, tapi kan belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Belum tentu. Betul. Misalnya sopan, tapi nggak bener lah. Yang nggak kelihatan dia marah-marah sama pembantu. Nah, jadi mesti baik, yang kedua mesti benar, yang ketiga mesti patuh. Patuh itu kepada siapa? Ya kepada pemerintah, kepada aturan, ya, terus kepada hati nuraninya sendiri, ya toh. Yang paling berat itu kan patuh sama hati nuraninya. Betul, itu ya? Betul, setuju saya. Terus bijak, kalau bijak itu penuh pertimbangan lah hidup itu. Kita nggak bisa bilang semua harus dijalankan hitam putih, belum tentu bisa. Benar. Banyak hal yang tidak bisa dijalankan hitam putih. Betul. Jadi kebijaksanaan, ya. Terus yang kelima, ya kalau 4 hal itu dilakukan akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, saya suka 5 huruf ini, ren i li ce sin itu karena ini prosesnya 500 tahun. Ini cerita teman saya ya. Jadi ren i itu Confucius. Mesti baik dan benar. Tapi li ce sin itu diciptakan oleh muridnya Confucius. Saya lupa namanya. Itu 500 tahun kemudian lengkapnya itu ren i li ce sin. Jadi baik, benar, patuh, bijak, dan mendapat kepercayaan. Jadi itu bukan dalam sehari orang menemukan gitu. Saya patuh sama pemerintah. Aturannya saya taatin. Ikutin aja pokoknya. Ya saya pokoknya taatin. Yang saya taatin ya cuman pemerintah. Terus yang kedua mesti bijak ya. Bijak itu tidak bisa didescribe dengan gampang. Iya sih. Ya. Terus yang kelima, goal kita adalah kepercayaan. Kepercayaan tadi. Makanya dari awal tuh saya banyak dengar ya, memang kepercayaan tuh penting banget ya Pak ya. Oh iya, kita bisa kerja juga karena dipercaya. Betul. Bisa utang di bank juga dipercaya. Dipercaya. Iya. Benar. Bisa menjadi menteri karena dipercaya. Iya. Benar sih Pak. Jadi presiden juga karena dipercaya toh. Iya. Iya. Kalau nggak dipercaya ya nggak bisa. Iya sih. Baik Pak Irwan, jadi Swipers, kebetulan banget di SwiperX Belanja nanti di bulan Mei ini kita memang ada promo, ada campaign, baik itu weekly deals, baik itu nanti ada di Belanja Week, dan salah satu yang memang kita promokan, kita campaignkan secara mendalam tentunya adalah produk-produk dari Sido Muncul. Jadi nanti jangan lupa untuk tetap beli produk-produk dari Sido Muncul yang ada di SwiperX Belanja supaya nanti semakin
cuan dan bermanfaat apotek-apotek berikutnya ya. Oke, kita ada pertanyaan nih Pak Irwan. Jadi kebetulan kita banyak banget menerima pertanyaan secara live. Dan ini salah satu pertanyaan mungkin saya bacakan adalah dari Aryani Kampai. Kebetulan beliau adalah apoteker nih Pak Irwan. Jadi pertanyaan begini, Pak Irwan, apa saja contoh obat alami dari Sido Muncul yang dapat memproteksi diri di masa pandemi? Dan apa kelebihannya dibandingkan kompetitor Pak Irwan? Ya itu tolak angin. Tolak angin ya? Ya, Oke. tolak angin. Itu kan sudah ada uji klinisnya fase pertama meningkatkan zat T, meskipun tidak spesifik ya. Kemudian vitamin C. Ya. Terus kemudian itu JSH. Nah, JSH itu produk ini untuk sebenarnya ini produk yang dengan pH tinggi gitu. Ya bukan, pokoknya produk pH tinggi. Kalau kita tahu ya, kalau kita tubuh kita ini kalau asam kurang bagus, lebih bagus yang kalau pH-nya tinggi, basa. Ya itu dah. Tapi kalau dibandingin kompetitor, ya mungkin dua-duanya baik ya, tergantung kamu sebelum minum produknya mesti doa dulu. Harus doa dong. Itu harus. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Harus. Bisa lebih sembuh gitu. Iya. Iya. Tapi semuanya baik lah menurut saya. Oke, ada pertanyaan berikutnya Pak dari Mei Prasweti, AMD Farm. Bagaimana jaminan mutu untuk produk herbal di Sido Muncul Pak? Ya jaminannya pasti gini. Setiap batch kita itu melakukan screening terakhir. Yaitu screening yang pertama itu adalah pestisida, yang kedua fertilizer, ya pupuk. Karena ini kan tanaman, ya siapa tahu kita beli, kita punya petani binaan, tapi kita nggak tahu yang terjadi. Yang penting yang batch terakhir setelah mau masuk di packaging. Terus yang ketiga jadi pupuk, pestisida, yang ketiga itu logam berat. Karena tanaman itu selalu ada logam beratnya. Nah, logam berat itu kita tes, ada batasnya. Jadi sebatas yang boleh aja. Sebatas yang boleh saja. Selalu ada. Air itu juga ada logam berat. Tapi dijamin pasti logam beratnya itu bebas ya, atau sesuai dengan ketentuan. Terus yang keempat aflatoksin. Aflatoksin ini adalah dari jamur ya, namanya jamurnya Aspergillus flavus kalau nggak salah, itu memproduksi aflatoksin. Aflatoksin itu hepatotoksit. Oke. Dan yang kelima dijamin halal. Karena kami pakai PCR. Jadi lima hal itu yang kita lakukan. Pestisida, pupuk, logam berat, aflatoksin, dan halal. Pasti. Jadi setiap produk kami punya sertifikat. Dan kami simpen 12 saset atau 12 tablet kapsul selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Jadi kalau ada terjadi klaim dari masyarakat, ini kami bla 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 gitu ya. Ya kami akan ambil sampel kami di pabrik. Pasti ada. Pasti ada. Nah, nanti kita buktikan bahwa kejadiannya itu post produksi atau praproduksi. Benar. Dibuktikannya dari situ, Pak. Dibuktikan. Iya. Jadi kami punya, dan kami bahkan punya batch nomor sekian dikirim kemana aja kami tahu. Tahu tuh, Pak ya. Tahu. Oke. Nggak tahu ke toko ya, tapi tahu ke misalnya Tangerang, ke DKI. Nah itu kita bisa telusuri. Sampai sedetail itu dan bisa di-trace ya. Iya, di-trace bisa, pasti. Oke. Baik Pak, ada pertanyaan terakhir nih banyak banget, jadi saya cuma bisa bacakan 3 saja. Ini dari Tony S Pak. Nama produk Sido Muncul yang tanpa zat kimia tambahan apapun. Ini susah dijawab ya, karena tumbuh-tumbuhan kan zat kimia. Ya, apa aja itu ada kimianya.
Tapi yang penting kami tidak mencampurkan zat-zat yang dilarang oleh Badan POM. Ya, yang penting itu sih Pak. Ya, dan Betul. semuanya memang ini bahan-bahannya ini kan tumbuh-tumbuhan juga zat kimia semua. Benar. Gimana kita mau nerangin pertanyaan ini? Betul. Tubuh kita ini juga terdiri dari zat kimia semua. Iya. Iya sih. Jadi jangan terlalu popi sama zat kimia. Yes Pak Irwan. Pertanyaan berikutnya Pak. Mimpi dan harapan Bapak. Ya kalau soal pencapaian ya, semua yang dicapai dalam hidup saya ini sudah melebihi semua impian saya. Beyond expectation. Iya. Terus kalau harapan saya yaitu bahwa nanti sudah muncul di masa-masa yang akan datang itu nanti akan tetap dari pemilik itu harus ikut menjadi CEO. Karena apa? Karena kalau pemilik itu ada itu sebagai yang pertama sebagai rasa tanggung jawab nih. Bahwa perusahaan ini dikelola sendiri kan, mengelola ini kan biasanya kan orang pakai tenaganya orang, pakai uangnya orang lain ya. Tapi enggak, menurut saya sebagai bukti rasa tanggung jawab kami akan tetap menempatkan seorang generasi ketiga kami untuk keluarga untuk menjadi CEO. Dan seorang pemilik itu yang dijalankan itu bukan cuma aturan. Aturan jadi ada kebijaksanaan, mencintai karyawannya. Itu kan bagian dari sebuah perusahaan TBK yang asal mulanya dari perusahaan keluarga. Supaya roh kekeluargaan itu tidak hilang. Roh kekeluargaan itu penting soalnya. Penting ya, karena seorang CEO sekaligus pemilik itu tugasnya salah satunya mencintai karyawannya. Iya, nyayangin karyawannya. Itu betul banget Pak. Iya, bukan setiap kali aturannya terus KPI mencapai apa enggak, bukan itu. Itu jauh lah. Di balik itu ada yang lebih masih penting. Kelasnya masih kelas-kelas yang gitu-gitu aja. Tapi menyayangi karyawannya. Wow. Itu paling penting. Wow. Bisa aja kita mau jadi perusahaan segede apapun, kecuali nanti perusahaan ini udah dijual, pemiliknya tidak ada, ya sudahlah. Tapi selama keluarga kami ada, kami akan involve. Paten sekali Pak. Ini paten sekali. Ya. Pak Irwan, masih banyak yang ingin saya tanyakan nih Pak. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, kita harus sudahi untuk bincang-bincang kita di podcast Meet the Expert kali ini. Dan tentunya terima kasih banyak Pak Irwan sudah mengundang kami ke kantor Sido Muncul. Dan kami doakan Sido Muncul akan semakin sukses, makin bersinar lagi Pak. Amin. Dan makin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan tentunya seluruh dunia. Terima kasih Pak, selamat pagi. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat juga. Swipe or X.